Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholah. Wa in sholahat sholahal amalu kullu, wa in fasadat fasadal amalu kullu. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Majelis Yasinan Al-Hafiz, yang terhormat Ketua Masjid Al-Hafiz, yang terhormat tokoh masyarakat, ada pemerintahan setempat yaitu Bapak RT. Nah ini pemerintahan. Iya. Kalau nggak disetujui pemerintah macet, harus dihormati. Selamat datang kepada Mas Joko. Kita punya anggota baru yang menggantikan Mas Edi Rus. Insya Allah beliau nomor berapa tadi? 12. Insya Allah. Bapak-bapak hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin malam ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Merefresh pertemuan kita sebelumnya di rumah saya kemarin. Cerita atau membicarakan tentang apa Bapak? Sepak bola. Ingatnya sepak bola. Kalau sudah sepak bola berarti mandi wajib. Mandi itu enggak wajib, tapi bisa jadi wajib setelah sepak bola. Kan itu kemarin. Walaupun Pak Ali Hamdan enggak datang, tapi denger. Terus makan juga enggak wajib, tapi bisa jadi wajib. Kalau mau enggak makan mati. Sampai lapar kok sampai kemudian nggak minta sama tetangga karena nggak punya beras. Kalau mati sampai mati kafir. Bayangkan tuh. Makanya kadang meminta itu hukumnya jadi wajib. Utang jadi wajib kalau sampai harus hutang untuk makan. Itu loh Islam. Jadi kita nggak bisa hidup, pokoknya saya diam di rumah nggak cari apa-apa. Kemudian kalau matilah, mati bener sampean. Nggak mau kerja, cuman di kamar, ruang tamu, kamar, ruang tamu, dapur, ruang tamu, dapur, ruang tamu, kamar, mati. Sampean matinya mati kafir. Artinya apa? Bahwa berusaha itu juga sebuah perintah yang harus dilakukan. Nanti kita cerita itu. Yang jelas kita kembali kepada topik kita, bahwa kita akan buat seperti kurikulum, bahwa hari ini kita akan berbicara tentang ibadah mahdhah yang paling tinggi itu apa Bapak? Ibadah mahdhah yang paling tinggi adalah sholat. Tidak ada ibadah di atas sholat. Jenengan umroh setiap hari, misal nih karena dekat dengan Mekah, jenengan setiap tahun itu haji, jenengan setiap hari puasa misal nih, jenengan setiap bulan bangun masjid tapi enggak sholat, itu sama aja goh-goh begawuh. Sarwa wai. Sarwa bae wa sarwa wai. Kenapa? Karena kalau kita sudah ngambil bahasa bahwa tidak ada ibadah di atas sholat, berarti melaksanakan ibadah itu pahalanya tidak terukur dan dia di atas pahala seluruh ibadah. Pun sebaliknya, al-mukhalafah namanya dalam ilmu fikihnya itu, meninggalkan sholat itu dosanya melebihi segala dosa. Jadi tidak ada dosa di atas meninggalkan sholat. Makanya jenengan maaf, yang masih sering-sering bohong dikit, lanjutlah, tidak apa-apa. Asalkan sholat.
jenengan bohong-bohong sama istri, pulang malam padahal ke tempat si dia, misal. Misal, ini kan misal, lajulah. Yang penting sholat. Misal HP-HPan katanya bisnis padahal sama cewek, misal lajulah. Yang penting sholat. Karena HP-an sama cewek itu dosa, tapi dosanya kalau masih sholat itu masih bisa ditutup dengan pahala sholat. Pun sebaliknya, jenengan itu misal kok nggak sholat tapi baik banget sama istri, baik loman itu apa Bu Pak? Loman itu aweh-aweh terus, semua pendapatan hari ini diserahkan sama istri. Sampean jujur nggak pernah selingkuh, misal sampean jujur dalam usaha, sama temen baik, sama keluarga baik, sama tetangga baik, tapi nggak sholat, itu kebaikan semua memang tetap dapat pahala, tapi tidak akan pernah dapat menutupi dosa meninggalkan sholat. Jadi kebaikan jenengan sama istri, kebaikan jenengan sama anak, sampai menuntut anak sedemikian rupa dengan bedana yang luar biasa, sampai banting tulang, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan misal nih. Kok kemudian jenengan gak sholat, maka semua kebaikan itu bila dijumlahkan pahalanya tidak akan pernah bisa menutup dosa meninggalkan sholat. Makanya Bapak Ibu, sampai nanti kita akan bahas selanjutnya tentang qada. Yang jelas begini Bapak, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yarau minal a'mali syai'an tarakahu kufrun illa shalah. Tidak ada satupun sahabat Rasul itu berpendapat apapun pekerjaan, sedikit apapun pekerjaan yang ditinggalkan, yang dihukumi kafir kecuali sholat. Jenengan belum bisa puasa misal nih karena sulit pekerjaan dan sebagainya, walaupun sebenarnya juga tidak bisa alasan itu, karena pekerjaan juga tidak bisa untuk alasan kita tidak puasa, tetapi masih belum dihukumi sebagai kafir. Jenengan tidak mau zakat misal nih, nggak mau zakat fitrah, nggak mau zakat mal karena pelit, karena eman misal nih, maka jenengan belum dihukumi dengan hukuman kafir. Tetapi begitu meninggalkan sholat, tidak satupun madhab, tidak satupun sahabat Rasul, tidak satupun ulama mufassir ataupun mufaqih tentang itu semua, kecuali dia dihukumi sebagai kafir. Pak, ini konsekuensi ibadah yang paling tinggi ini. Bahkan terakhir saya sampaikan Bapak-bapak, bagaimana Bapak kalau kita punya waktu untuk tanya jawab, monggo. Jadi kita 10 menit tausiah sebentar, ada pertanyaan kita jawab selama 5 menit. Kalau yang mau, kalau enggak juga cukup 10 menit saja. Terakhir saya sampaikan, di dalam kitab Nasaih Ibad itu disebutkan bahwa al-kuburu bahrun nadamah. Yang namanya kuburan itu adalah tempatnya menyesal. Menyesalnya kenapa? Menyesalnya hanya diceritakan di situ 2 orang. Yang pertama, orang yang nggak pernah sholat. Kenapa? Karena saat di alam kubur. Jadi gini Bapak, setelah dunia ini ada namanya alam kubur. Alam kubur ini alam barzakh namanya. Barzakh itu artinya adalah dinding. Dinding itu berkaca. Orang yang sudah mati bisa melihat dunia, tapi tidak bisa kembali ke dunia karena dia sudah melewati dunia dan dia berjalan langsung ke dunia berikutnya. Kemudian dia juga bisa melihat akhirat, bisa melihat surga, bisa melihat neraka, tetapi dia belum bisa ke sana karena memang akhirat belum dikelar. Ternyata di dalam alam barzakh itu lamanya sampai menunggu kiamat. Itu kita
Orang-orang udah mati itu sangat menyesal dengan dua pekerjaan dunia, yaitu sholat dan sedekah. Mereka pingin kembali ke dunia ini walaupun hanya sholat 1 rakaat. Kenapa? Karena Allah tunjukkan betapa luar biasanya pahala sholat, hingga dia beranggapan ketika itu tidak ada pahala yang lebih besar dibandingkan dengan pahala sholat. Maka kemudian mereka pengen kembali ke dunia walaupun hanya pengen sholat 1 rakaat. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana sebenarnya yang butuh sholat itu Allah apa manusia. Insya Allah nanti kita akan gabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada pertanyaan Bapak? Belum ada? Baik, tutup dengan bacaan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.